Amerika Serikat kembali menunjukkan dukungan penuh kepada Israel. Diketahui, pemerintahan Donald Trump tersebut resmi mengajukan proposal ke Kongres untuk menjual senjata senilai hampir 6 miliar USD atau sekira 106 triliun rupiah. Padahal pengajuan ini datang di tengah meningkatnya kecaman internasional terhadap agresi Israel di Gaza. Perlu diketahui, selama menjabat, Trump dikenal sebagai presiden yang memperkuat hubungan pertahanan dengan Tel Aviv melalui paket bantuan bernilai miliaran dolar. Mengutip dari Tribun News pada 20 September, kali ini paket jumbo yang diajukan meliputi 30 helikopter serang AH-64 Apache senilai 3,8 miliar USD atau sekira 63 triliun rupiah. Jumlah tersebut hampir 2 kali lipat dari armada Apache yang dimiliki Angkatan Udara Israel saat ini. Selain itu, terdapat juga 3.200 kendaraan serbu infanteri bernilai sekira 32 triliun rupiah. Semua senjata ini tidak dibeli langsung Israel, melainkan dibiayai melalui skema bantuan militer asing AS yang berasal dari pajak rakyat Amerika. Pengiriman fisik peralatan tempur ini diperkirakan berlangsung dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Sebelumnya, Pentagon mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat melancarkan operasi besar-besaran terhadap 3 fasilitas nuklir Iran pada malam 21 Juni 2025. Serangan dengan sandi Midnight Hammer itu melibatkan pesawat pengebom B-2, jet tempur pendukung, hingga ratusan amunisi presisi. Selain itu, Washington juga menggunakan berbagai jenis bom, roket berpemandu laser, hingga penghancur bunker. Bahkan, sebuah kapal selam AS yang diduga USS Georgia juga meluncurkan lebih dari 2 lusin rudal jelajah Tomahawk ke lokasi nuklir di Isfahan. Menurut Pentagon, total 125 pesawat ikut serta dalam operasi ini, termasuk jet tempur F-22 Raptor, F-35 hingga puluhan pesawat tanker pengisian bahan bakar. Jenderal Dan Kaine menuturkan AS menggunakan umpan dan senjata berkecepatan tinggi untuk menembus pertahanan udara Iran sebelum gelombang pengebom bergerak. Dokumen anggaran yang dirilis Agustus lalu mengungkap biaya operasi mencapai 10 triliun rupiah. Washington kini mencari persetujuan Kongres untuk mengalihkan dana, terutama guna mengganti senjata yang habis dipakai. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mengupayakan persetujuan Kongres untuk kesepakatan penjualan senjata senilai 6 miliar USD atau sekira 106 triliun rupiah. Mengutip dari Al-Mayadin, paket persenjataan itu mencakup paket jumbo yang diajukan meliputi 30 helikopter serang AH-64 Apache senilai 3,8 miliar USD atau sekira 63 triliun rupiah. Selain itu, terdapat juga 3.200 kendaraan serbu infanteri bernilai sekira 32 triliun rupiah. Kesepakatan ini memicu sorotan karena terjadi di tengah genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Washington disebut tetap memberi dukungan tanpa syarat terhadap Israel, baik secara militer maupun diplomatik. Pada saat bersamaan, Dewan Keamanan PBB pada 18 September gagal mengesahkan rancangan resolusi gencatan senjata di Gaza. AS menggunakan hak vetonya dengan alasan resolusi tidak menyebut Hamas sebagai pihak yang harus dikutuk serta tidak mengakui klaim Israel atas hak membela diri. Sumber diplomatik menyebut ini adalah ke-6 kalinya AS menghalangi resolusi terkait Gaza dalam hampir 2 tahun terakhir. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuding Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir membocorkan diskusi internal kabinet terkait akses Palang Merah terhadap tahanan Palestina. Mengutip dari Al-Mayadin pada 19 September, dilaporkan Netanyahu terlihat marah dalam rapat kabinet. Ia menyebut sudah membaca laporan di sejumlah media Israel mengenai siapa saja yang mendukung atau menolak keputusan kunjungan Palang Merah, padahal isu itu bahkan belum masuk agenda resmi. Netanyahu menegaskan keputusan soal kunjungan Palang Merah tidak akan ditentukan dalam forum tersebut, melainkan di tempat lain. Sebagai respons, Ben-Gvir balik menyinggung Netanyahu. Ia mengatakan Perdana Menteri juga melakukan briefing melawan tentara, sementara pihak militer disebut-sebut melakukan briefing balik sepanjang minggu. Perdebatan panas ini mencerminkan keretakan politik dalam koalisi Israel, khususnya soal kebijakan terhadap tahanan Palestina. Retaknya hubungan Netanyahu dan Ben-Gvir memperlihatkan perbedaan tajam strategi keamanan internal serta komunikasi politik di pemerintahan. Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem kembali menegaskan keteguhan perlawanan dalam pidato mengenang setahun kemartiran pasukan Radwan. Melalui acara tersebut, Qassem memberi penghormatan kepada Komandan Martir, Ibrahim Aqil dan rekan-rekannya. Ia meminta masyarakat serta pemerintah di kawasan untuk menyadari ancaman eksistensial dari Israel yang terus menekan kedaulatan regional. Mengutip dari Al-Mayadin pada 19 September 2025, melalui pidatonya, Qassem juga memperingatkan situasi
situasi politik kawasan yang disebutnya berada di titik sangat berbahaya. Ia menuduh Israel sebagai proyek kolonial Barat yang didukung penuh oleh Amerika Serikat dengan tujuan menghalangi kemerdekaan regional. Ia menyebut Israel telah mencapai tingkat pelanggaran hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, genosida kini dijadikan jalan utama setelah upaya perang lunak melalui sanksi gagal membawa kemenangan cepat bagi Israel dan sekutunya.